Sehingga kita selalu paham konteks kita sebetulnya ada di mana. Nah, seringkali kalau kita nggak paham ya kita jalan sendiri, sehingga takutnya itu kita apa namanya, reinventing the wheel gitu. Ini udah pernah ditemukan orang, malah lebih dari sekali kita temukan lagi begitu. Nah, jadi bagaimana teori kebenaran konsensus ini? Sesuatu itu dianggap benar, benar ada, real, nyata, baik eksistensinya, kesesuaian dengan fakta, maupun manfaat ataupun manfaatnya karena sebuah komunitas yang dipercaya sudah menyepakatinya. Ya. Misalnya pernyataan-pernyataan dalam kebenaran konsensus ini begini. Bank ini sudah tersertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasinya. Ya, data center ini sudah tersertifikasi Tier 3 menurut standar Uptime Institute. Para ahli epidemiologi cukup percaya kemampuan model kompartemental SIR untuk mempelajari dinamika penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 dan seterusnya. Ya, that's the story. Ini adalah akhir dari kuliah kita hari ini. Silahkan kalau ada tanya jawab ya. Monggo. Oh ya, Pak Agus Ambarwati, silahkan. Ini, oh saya, bukan, maaf. Ini salah saya. Monggo silahkan, ada yang hendak berkomentar atau ada yang mau bertanya jawab? Setengah konsultasi untuk disertasinya juga boleh. Kalau nggak ada yang tanya jawab, saya yang nanya ya. Mancing aja. Bu Nina Lestari, Bu. Halo Bu. Suaranya Hadir, Pak. Ibu, bidang yang mau diteliti apa Bu? Rencananya smart system, Pak, untuk pendidikan. Wes, dasar. Under Pak Prof. Suhono atau Prof. Yusef atau siapa? Kebetulan saya dengan Pak Ari Setiadi, Pak. Oh, Pak Dr. Aristiadi. Betul. Itu lab saya, luar biasa. Nah, itu kira-kira kalau dari kuliah ini bayangan Ibu nanti akan lebih banyak ke kebenaran yang jenis apa, Bu? Mungkin karena yang terbayang oleh saya lebih banyak ke pragmatis ya, Pak. Karena mau tidak mau ini kan harus bisa praktis digunakan gitu, Pak. Iya. Nah, mengenai kerangka kebenaran konsensus atau standar-standarnya sudah diidentifikasi, Bu? Belum sejauh itu, Pak, saat ini. Iya. Kemarin masih dalam rangka membentuk framework dan juga logika berpikirnya dulu, Pak. Nah, itu. Ya, Bu. Jadi mungkin bisa sambil membuat framework utamanya. Nah, kita kadang-kadang nggak perlu dituliskan di framework utama, tapi mungkin bagus sekali kalau dibaca seluruh tren, baik global maupun lokal. Kemudian kalau yang bentuknya peraturan pemerintah atau standar global, nah itu bagus kita identifikasi, Bu. Sehingga kita tahu barangkali seperti itu ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Karena kan pendidikan terutama di Indonesia ya sudah banyak sekali peraturan yang mengikat begitu. Jadi kalau misalnya kita langsung berpikirnya mesin gitu kan akan banyak sekali hambatan lah kalau misalnya disempitkan pemikirannya. Ya, benar sekali, Bu. Salah satunya yang kalau saya mengikuti dunia perbankan itu banyak banget solusi-solusi
perbankan, analytical, big data dan lain-lain di cloud ya. Tapi hukum dasarnya di Indonesia tidak membolehkan data-data sensitif itu di luar negeri, sehingga akhirnya ya akhirnya kepaksa lah yang namanya Google dan lain-lain itu mendirikan di Indonesia. Itu pun masih tetap menjadi hambatan. Ya, makasih Bu Nina. Pak Agus Ambarwari, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terkait yang tadi disampaikan bahwa di bidang engineering itu lebih mengarahnya ke kebenaran pragmatis ya Pak ya, terkait dengan kebermanfaatan dari apa yang kita hasilkan. Nah, kebermanfaatan itu bagaimana sih kita mengukurnya sih Pak? Apakah kita mengukur dalam sesuatu yang benar-benar diterapkan real, apakah seperti itu, ataukah karena kan dari sisi kita kuliah dokter kan sebenarnya hanya bagian kecil kontribusi yang kita berikan. Nah, bagaimana kita mengukur sisi kebermanfaatan dari sisi pragmatis tadi itu, Pak? Saya masih ada meraba-raba itu seperti apa sih gitu. Padahal kita kan entah menemukan atau membuat sebuah teori yang itu kan tidak langsung secara secara langsung diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui dari sisi kebermanfaatannya? Tolak ukurnya seperti apa gitu? Ya, makasih Pak Agus. Pak Agus bidangnya apa Pak? Kalau kebetulan di sini bersama Prof. Emir diarahkan di computer vision Pak, di pedestrian detection. Deteksi apa Pak? Pedestrian. Untuk digital twin sih Pak sebenarnya ke arahnya. Ya. Nah, jadi jawabannya itu Pak, menarik Pak ya. Pertanyaannya maksud saya menarik. Jadi biasanya begini, kata kuncinya kebenaran pragmatik itu Pak, in practice ya, ada di kalau mau berangkat dari mana, kita harus mulai dulu dari kebenaran konsensus dan kontekstual yang saat ini terjadi Pak. Maksudnya benar sekali yang tadi disebut Pak Agus ya, kita ini kan ada di sebuah simpang jalan dari sebuah roadmap besar penelitian dari masyarakat penelitian ilmiah dunia gitu Pak ya. Ya, maka seorang peneliti harus tahu dia itu di simpang jalan yang mana, dalam konteks seperti apa, kebenaran-kebenaran konsensus apa saja yang sudah disepakati maupun sedang akan disepakati di posisi jalan penelitian dia itu Pak. Saya memberi contoh yang sederhana. Kalau kita ngomong di penelitian machine learning dan data science, itu kebanyakan mengukurnya adalah dengan confusion matrix. AUC, confusion matrix, ada beberapa ukuran yang ya sudah cukup. Orang itu akhirnya mengukur dari sana bisa berbicara banyak. Karena masyarakat ilmiah di bidang data science dan machine learning, misalnya untuk classifier, memang semuanya mengukur dari sana, Pak. Gitu, Pak ya. Nah, untuk yang di digital twin ini karena relatif baru, nah itu harus dikejar Bapak dulu. Ya. Orang itu sebetulnya mengukur kemanfaatannya dari mana itu. Nah, ini penting, Pak. Cari konsensus-konsensus atau standar-standar yang digunakan oleh para peneliti, Pak. Nah, yang memang berat sekali kalau memang dia memasuki sebuah bidang yang benar-benar baru ya, Pak ya. Dan semua harus didefinisikan sejak awal. Nah, itu lebih berat, Pak. Barangkali gitu, Pak Agus ya. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Pak Kuko ini, Pak Kuko penelitiannya apa, Pak? Saya di bidang jaringan, Pak. Manajemen case di perangkat mobile. Oh, telekomunikasi, Pak ya? Betul, Pak. Oh, kalau ini sudah kokoh ini.
Telekomunikasi itu kebenaran konsensusnya relatif sangat strong, Pak ya.